Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risandi dari kelas 11 MIPA 1. Dalam video ini saya akan melakukan percobaan atau praktikum koloid, yaitu efek Tyndall. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih efek Tyndall itu. Jadi, salah satu sifat koloid yakni efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Dalam praktikum kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan seperti 3 buah gelas kaca bening yang diisi oleh air H2O sebagai solvent atau zat pelarut. Penggunaan gelas kaca bening ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan juga fase yang ada dalam larutan suspensi dan juga koloid. Nah, di sini untuk solvent atau zat pelarut saya menggunakan kopi, garam, dan yang terakhir susu cair putih. Langkah pertama, masukkan serbuk kopi ke dalam gelas pertama sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga merata. Masukkan garam dapur ke dalam gelas kedua, lalu aduk hingga merata. Yang terakhir, masukkan susu putih cair ke dalam gelas ketiga, lalu aduk hingga merata. Jika sudah, diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, kita dapat melihat perbedaan pada gelas pertama, yaitu larutan kopi. Di sini terdapat 2 pasang hidrogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas kedua atau larutan garam, di sini terdapat 1 pasang, kemudian menjadi tidak stabil serta tidak ada endapan. Pada gelas terakhir atau gelas ketiga, yaitu larutan susu. Di sini hanya terlihat 1 fase, tapi sebenarnya ada 2 fase terlebih yang terlihat keruh dan juga tampak stabil. Dalam praktikum kali ini, saya menggunakan senter sebagai sumber cahaya untuk mengetahui atau melihat adanya efek Tyndall pada larutan suspensi dan juga koloid. Pada larutan pertama, yaitu larutan kopi. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan, maka larutan ini dapat disebut sebagai suspensi. Pada gelas kedua, yaitu larutan garam, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas serta cahaya dapat menembus kertas, dan efek Tyndall dalam larutan garam ini tidak tampak, maka dari itu larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu. Di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid, maka larutan susu ini disebut sebagai koloid. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada gelas pertama, larutan kopi. Larutan ini termasuk suspensi karena larutan ini dapat mengalirkan cahaya dan masih dapat dilihat dengan jelas. Pada gelas kedua, yaitu garam, termasuk larutan karena dapat meneruskan cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Pada gelas terakhir, yaitu larutan susu, termasuk koloid karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan tidak dapat terlihat.